Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, aku izin mengingatkan ke teman-teman untuk mengerjakan tugas. Ya, kabarnya katanya untuk mendapatkan sertifikat harus mengerjakan tugas. Tugasnya nggak susah kok teman-teman, tinggal mungkin lihat record dari pertemuan yang sebelumnya, semisal tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Di pertemuan terakhir ini aku mau memberikan sedikit tips dan trik. Ini di luar materi yang aku share di video karena ini kan tambahan gitu ya. Aku maunya dapat materi yang baru gitu dan mudah-mudahan ini nanti bakal bermanfaat untuk teman-teman yang nanti bakalan lanjut misalkan menggunakan aplikasi Canva ke depannya gitu. Oke teman-teman, Kak Hanan aku izin share screen terlebih dahulu ya. Boleh, Kak. Oke, sudah terlihat ya Kak? Sudah. Aman ya. Oke, sebelumnya aku di sini akan membagikan nih tips untuk memaksimalkan keyword yang ada di Canva. Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa di Canva sendiri itu terdapat 10 juta lebih visual asset yang bisa kita gunakan untuk membuat desain kita. Nah, jadi itu sungguh sangat banyak banget. Saking banyaknya mungkin teman-teman bingung nih mau menggunakan aset yang mana yang digunakan yang nanti bakalan dipakai untuk di desainnya. Nah, tapi jangan bingung, di sini aku bakalan ngasih sedikit tips untuk memaksimalkan keyword apa sih yang harus kita tulis gitu. Nanti misalkan teman-teman mau cari elemen di Canva, terus tuh mau nyari template di Canva, itu cara maksimalin keyword-nya itu gimana sih, Kak? Nah, ini ada beberapa tips yang kemarin sempat aku dapat dari beberapa webinar dan aku rangkum di sini teman-teman. Oke, jadi keyword elemen itu sangat penting menurut aku. Ketika kita mendesain tentunya kita membutuhkan elemen. Nah, Mas, di awal-awal kita pertemuan kita bicara soal elemen apa aja sih yang ada di desain. Itu ada space, ada image, ada bentuk. Nah, kemudian ada space, itu banyak sekali elemennya. Nah, untuk mencari elemen itu mungkin kalau teman-teman menggunakan aplikasi lain, elemennya harus dicari dulu, bahannya harus dicari. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi Canva itu memang sangat mudah, elemen sudah ada di situ. Tinggal gimana kita mencarinya. Nah, apa aja sih tipsnya? Jadi ada 5 tips untuk mencari elemen. Yang pertama ada basic keyword. Jadi kita harus tahu dulu basic keyword-nya itu apa. Kemudian yang kedua, make it specific. Jadi kita cari yang agak lebih spesifik biar kita nggak usah kerja keras banget ya untuk menemukan elemen itu. Kemudian kita juga harus tahu nih, itu kontributornya free atau pro. Kemarin Kak Adel tanya, kalau mau jadi Canva kreator, Canva kontributor tuh gimana? Nah ini, Canva kontributor yang pro itu mendapatkan fee-nya dari pembayaran itu. Kemudian yang keempat adalah kurasi personal. Nah, gimana sih cara kurasi personal? Nah, kita nanti bakal bahas di sini. Aku bakal ajarin teman-teman gimana caranya kita bisa mengkurasi elemen-elemen yang ada di Canva. Kemudian yang terakhir, terus explore. Ya jelas, karena seperti yang teman-teman ketahui, kalau Canva ini selalu update dan elemennya pun terus bertambah banyak gitu dari waktu ke waktu, dan sebagai orang yang mengalaminya ya dari Canva yang awal-awal tahun 2019 yang cuma sedikit dan aku excited banget ketika menggunakannya sekarang, sangat banyak sekali elemen yang bisa kita gunain. Oke, yang pertama itu adalah basic keyword-nya. Jadi misalkan teman-teman mau mencari keyword di Canva, aku sangat menyarankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, bisa kata dasar itu misalkan teman-teman mau pakai bunga, ya udah teman-teman tinggal tulis saja flower.
tanaman plant. Ya nanti tinggal ditranslate aja gitu. Karena efeknya itu juga berbeda teman-teman. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, yang keluar itu template-nya atau elemennya itu ya ala kadarnya, tapi ketika kita menggunakan bahasa Inggris cakupannya lebih luas begitu teman-teman. Jadi basic keyword-nya juga teman-teman harus paham. Misalkan mau cari padang rumput gitu, garis padang rumput, atau misalkan nanti ditranslate ke bahasa Inggris, misalkan merah muda ya cari aja pink gitu. Itu menurut aku lebih efektif ketimbang kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian memang di sini teman-teman perlu kita ketahui bahwa di dunia desain grafis juga ada beberapa keyword khusus yang biasa kita pakai. Misalkan untuk keyword bentuk sendiri kita pakai shape, garis tuh line. Biasa kalau untuk cari font-font itu biasanya typography. Misalnya di sini gradient. Nah, gradient ini juga banyak dipakai untuk style-style desain yang sekarang. Kemudian di sini ada shadow, itu bayangan ya teman-teman. Nanti ini materinya juga bakal aku share supaya teman-teman bisa membaca kembali. Di sini ada 3D juga. Misalkan teman-teman mau cari 3D di Canva banyak banget, tinggal digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian style desain juga banyak banget. Ada yang rustic, ada yang doodle, retro, kemudian ada isometric, scrapbook, magazine ya. Teman-teman bisa cari, misalkan mau pakai style desain apa di template, bisa masukin keyword-keyword ini, nanti bakalan keluar beberapa template yang ada di Canva. Oke, yang kedua tadi make it specific. Misalnya kita mau cari elemen agak spesifik sedikit, misalkan orang tangan handphone dipegang tangan gitu misalnya. Tinggal dicari seperti itu, jadi nanti nggak muncul handphone aja, tapi nanti ada tangannya lagi megang handphone, kayak gitu. Misalkan di sini ada cottage, bisa teman-teman pakai juga elemennya. Tinggal disesuaikan nanti misalkan mau cari elemen apa. Begitu. Misalkan mau cari padang rumput. Tinggal teman-teman cari aja elemen di situ, sebelum ke pencariannya bisa translate dulu, kemudian dimasukin ke elemen. Nah, ini contohnya ya, misalkan teman-teman cari padang rumput. Nah, namanya juga kita ini adalah penggunanya tidak hanya orang Indonesia aja nih. Ketika kita tulis padang rumput, yang keluar itu malah nasi padang, gitu teman-teman. Jadi si Canva-nya itu mendetek salah satu kata aja, gitu. Ini rumput, iya benar rumput, terus itu padang, mungkin nasi padang, jadi yang keluar nasi padang. Tapi misalkan kita tulis dalam bahasa Inggris, nah yang keluar adalah ya sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti jadi lebih efektif dan lebih tepat keyword-nya yang nanti bakalan muncul. Nah, karena menurut aku ketika kita mencari elemen itu memang ekstra keras, apalagi kita pengguna Canva free ya teman-teman, itu memang harus kerja keras. Jadi supaya kita hemat energi dan cepat menemukan elemen yang kita mau, ya tinggal ditulis saja misalnya flowers di sini. Ya sebenarnya sama, keluar juga, bunga juga, cuman bentukannya yang keluar lebih spesifik dan seperti apa yang kita mau gitu. Nah, gimana sih cara buat spesifiknya? Misalkan warna pink, misalnya temanya bunga, gaya desainnya misalnya rustic gitu. Misalkan kita pakai aja bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau cari, bisa juga ditambahin tanda plus di depannya. Nah, tulis lengkap, misalkan pink to orange gradients. Nah, kita coba praktek ya, kita lihat di sini. Pink to orange, jadi kita mau cari
gradient pink ke orange. Nah, yang keluar akan lebih spesifik kayak gini. Misalkan kita carinya dalam bahasa Indonesia ya. Merah muda ke oranye, gradient. Oh, teman-teman bisa lihat bedanya. Ketika kita tulis dalam bahasa Indonesia, yang keluar aneh. Enggak, malah bawang merah yang keluar, malah padi. Ada apa ini aneh, padahal kita kan maunya merah muda ke oranye gradient. Tadi kita sudah cari. Nah, ini lebih spesifik dan kita dapatnya itu lebih pas dengan apa yang pengen kita cari. Nah, misalkan teman-teman mau carinya itu yang gratisan aja deh, Kak. Soalnya aku kan pengguna Canva Free gitu. Bisa kita pakai filter yang ada di sini. Jadi kayak di Shopee kan misalkan mau yang gratis ongkir atau yang Jabodetabek, di Canva juga bisa. Misalkan ini warna ya, misalnya kita maunya yang warna hijau kayak gitu. Kemudian yang bentuknya tuh square. Misalkan di sini kita maunya yang free aja deh. Kalau mau yang statik bisa, yang animasi bisa, yang gerak-gerak gitu ya. Tapi biasanya kita kan pakai yang statis aja, yang enggak gerak-gerak gitu. Misalnya kita apply di sini. Nah, jadi yang bakalan keluar ya seperti ini. Misalkan bentuknya kita nggak usah pakai bentuk deh. Jadi yang keluar bakalan seperti ini. Nggak ada yang berbayar yang keluar, jadi gratis semua. Semisalnya oke lah kita pengguna Canva Pro, jadi hajar aja semua. Nah, jadi seperti ini. Bakalan keluar juga yang berbayar juga. Nah, menurut aku cara pakai filter ini efektif banget. Dulu aku karena bukan pengguna Canva Pro, jadi aku selalu pakai free gitu. Udah jadi aman, aku nggak bakalan ketemu elemen pro gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman dalam mencari elemen-elemen yang ada di Canva. Selanjutnya, hafalkan atau catat nama kontributor. Nah, menurut aku ini penting banget nih teman-teman. Misalkan kita tuh susah menghafal, ya udahlah kita catat aja namanya. Supaya apa? Nanti ketika kita mau mencari lagi itu gampang. Jadi, oh ini nih punyanya si Dea gitu, oh ini punyanya si Hanan. Jadi gampang gitu. Nah, ini ada contoh ya. Nama kontributornya itu Kak Julie Dreams. Itu bagus-bagus banget. Kemudian ada Mystic Minimalis ini juga bagus-bagus banget. Ada beberapa elemen yang bisa kita pakai yang kategorinya itu retro, kemudian ada vector frame-nya juga ada. Kalau untuk Mbak Julia ini dia kategori elemennya itu modern design ya, bagus-bagus banget. Nanti teman-teman kalau misalkan mau materi ini juga aku share supaya di sini nih ada brand kitnya. Nah, mungkin teman-teman nggak asing ya, di Pinterest itu orang-orang suka bagiin brand kit atau kode brand. Nah, kode brand ini, sorry, kalau kita kopas ya, kita masukkan ke dalam dalam pencarian elemen. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini teman-teman. Brand kitnya. Misalkan ini. Nah, akan keluar seperti ini. Ya, keluar banyak. Jadi biasanya orang itu share elemen Canva di Pinterest nih, seperti ini nih. Kita misalkan ke Pinterest ya.
Maksudnya kita tuh males gitu cari elemen yang kayak harus kerja keras. Bisa juga cari elemen-elemen yang sudah dikurasi oleh orang-orang itu di Pinterest. Sorry nih, agak trouble sedikit jaringan. Nah, misalnya Canva elemen Word. Biasanya mereka share brand kit. Nah, brand kit itu bisa tinggal kita kopas aja ke sini. Jadi nanti bakal keluar nih brand kitnya. Nah, di sini kita tinggal menggunakan aja. Kebetulan kalau Mbak MyStick Minimalis ini dia memang ada yang pro sih, ada yang free juga, tapi kebanyakan yang pro. Kalau Mbak Julia, kita lihat ya ininya, elemen-elemennya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ada bunga-bunga, kemudian ada beberapa hewan juga yang bisa kita pakai. Nah, di sini juga ada yang sifatnya gratis dan bayar. Ini dari Kak Avo Sedit ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa nama kontributor ya. Mungkin nanti teman-teman mau cari. Biasanya sih orang tuh pada tertarik yang free aja deh, Kak, gitu. Yang free aja. Oke, nggak masalah. Ini ada beberapa kontributor yang dia menyediakan elemen-elemen yang free. Ada Canva, kemudian ada Kak Trendify, kemudian ada Canva original sticker. Di situ biasanya menyediakan elemen-elemen yang gratis gitu. Kalau yang pro banyak banget. Ada tadi ya Kak Gemoya, itu yang orang Indonesia sendiri itu ada Kak Hikmahan. Itu aku kenal sama Kak Hikmah. Dia kontributor juga kebetulan. Cuma nanti memang aku belum bisa ya daftar kontributor karena sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Nanti mungkin bakal daftar lagi supaya nanti bisa jadi kontributor Canva. Oke, jadi rumus untuk mencari elemen yang simple itu bisa kita awali dengan basic keyword dulu. Kemudian stylenya apa dan tipe desainnya apa. Atau teman-teman bisa cari nama kontributornya, kemudian basic keywordnya apa atau stylenya. Misalkan ini apa namanya kontributornya Gemoya. Mau carinya misalnya basic keywordnya adalah flower, nanti tinggal ditulis aja. Nah, ini contohnya ya. Keyword template. Nah, Kak, kalau keyword template gimana? Bisa juga. Jadi keyword template itu kita bisa cari yang pertama adalah tadi ya, menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Inggris, insya Allah ya bakal keluar template yang lumayan banyak. Atau bisa juga kita misalkan tahu ini nama kontributor siapa. Kemudian kita tulis basic keywordnya apa dan style yang mau kita gunakan apa. Tapi kalau template biasanya teman-teman informasi aja. Semisalnya aku mau bikin Instagram post gitu atau mau bikin presentasi, tinggal tulis aja di template itu presentation gitu. Dan bakal muncul. Kemudian misalnya teman-teman nggak tahu namanya apa, ya udah tinggal cari aja di kategori, nanti tinggal di scroll, teman-teman mau bikin apa. Nah, tadi aku bilang ada kurasi personal dan aku bakal ngajarin gimana caranya mengkurasi dari elemen yang kita mau. Ini ya contohnya aku close dulu. Misalnya tadi kita cari ya, ini ada elemen dari Kak siapa tadi itu kontributornya Kak Julia ya. Nah, aku tuh mau nyimpen Kak ini biar nanti tuh aku nggak usah nyari-nyari lagi. Bisa. Caranya adalah misalkan kita mau elemen daun monstera ini. Kita bisa klik titik 3 di sini.
Kemudian kita bisa bintangin. Nah, bintangin. Kemudian kita bisa lihat ya, start sudah dibintangin. Kemudian Kak, ini terus kesimpan di mana gitu? Aku bingung carinya di mana. Nah, jadi carinya adalah di sebelah sini teman-teman. Di jajaran template, elemen, upload di sini. Di scroll aja ke bawah. Di handphone juga sama. Bisa itu. Kemudian di sini ada start yang dibintangin. Tinggal kita klik. Nah, semua desain yang sudah kita bintangin nanti akan tersimpan di situ. Nah, di bintang ini tadi di elemen, kita balik lagi ke elemen, kita juga bisa melihat beberapa informasi di titik 3 ini. Ini namanya Tropical Leaf Elements oleh siapa? Kak Julia ya. Kemudian kita bisa melihat keywordnya di sini. Show all keyword. Nah, di sini. Jadi misalnya kita bingung nih keywordnya apa, kita bisa nyontek keywordnya di sini. Misalkan kita mau yang cari watercolor misalnya. Bakal keluar watercolornya. Misalkan lagi nih kita coba lihat lagi di sini. Ini kan free nih. Kemudian kita juga bisa ngelihat desain yang seperti ini di See More Like This. Nah, ini adalah desain-desain yang serupa yang bisa kita gunakan. Nah, kita juga bisa melihat lagi desain yang diupload oleh Kak Desain Muskan di sini. Nah, ini adalah elemen-elemen yang sudah diupload oleh Kak Desain Muskan ini. Di sini. Gitu. Itu teman-teman kurang lebih cara mencarinya. Kenapa sih Kak kita harus kayak menyimpan gitu? Nah, kelebihannya ketika kita sudah start, kita sudah bintangin, nanti ketika kita mau pakai lagi di desain kita nggak perlu cari-cari susah-susah lagi ke elemen. Jadi misalkan kita lagi hunting elemen, aku biasanya tuh suka hunting elemen untuk stocking. Nggak hanya elemen ini aja, tapi aku biasanya juga cari foto-foto teman-teman. Misalkan di sini aku nemu gambar bagus nih, misalnya Mekah kayak gitu kan. Karena misalkan kita menggunakan yang baru kita gunakan tuh biasanya ketumpuk. Jadi agak susah nyarinya ke bawah-bawah gitu. Nah, aku biasanya simpan, misalnya aku ketemu jeruk yang sudah transparan kayak gini, aku simpan. Aku simpan di start sini. Nanti ketika aku mau ngedesain, sudah langsung aja kita pakai elemennya, nggak usah cari-cari lagi. Misalkan di sini. Nah, ini juga teman-teman bisa misalkan mau cari yang serupa, nah tadi tinggal kita show aja keywordnya. Hari Kebangkitan Nasional 17 Agustus gitu. Jadi kita sudah ada keyword-keyword sendiri. Nah, itu ya. Tadi untuk kurasi personal itu ya tadi kita menggunakan fitur Star. Kemudian kita bisa juga memfolderin teman-teman. Nih misalkan di sini kan sudah contoh ya. Teman-teman punya desain banyak banget, misalnya karena saking sering ngedesain, jadi di sini tuh banyak banget desainnya. Jadi kalau mau cari kan agak bingung ya, harus scroll-scroll dulu ke bawah, mana ya desainku gitu. Terus tuh teman-teman kayak bisa memfolderkan desain teman-teman di project. Jadi di sini ada yang namanya folder. Nah, di sini kita bisa memfolderkan apa-apa yang sudah kita buat. Misalnya kita buat sebuah desain gitu, bisa kita folderkan. Nah, itu sih yang menurut aku lebih
enak di Canva itu karena kita bisa membuat folder. Misalkan di sini aku mau memasukkan pertemuan kelima ini ke sebuah folder. Izin ya teman-teman, sebentar ini ada telepon, aku ngangkat telepon dulu. Oke, sorry ya teman-teman, tadi ada sedikit iklan. Tadi kita sampai ke memfolderkan desain yang sudah kita buat. Nah, jadi ini bisa kita pindahkan ke folder. Ini misalkan di sini move to folder. Nah, di sini kita tinggal pilih aja, misalkan kita mau membuat baru, folder baru, misalkan Dea, folder Dea, kita tambahin ke desain Dea. Jadi nanti ketika kita lihat di sini, di project, di desain kita, di folder ini sudah ada folder Dea 1 di sini. Jadi kita tinggal klik aja, oh di sini sudah ada desain kita. Nah, itu juga sangat memudahkan kita teman-teman. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, mungkin Kak Adel agak kecepatan aku ngejelasinnya, boleh tanya-tanya dulu, nggak apa-apa. Kak Adel, Canva-nya sudah pro ya, Kak? Sudah, Kak. Oh, sudah. Nah. Gimana, Kak Adel, ada yang mau ditanyain nggak nih, Kak? Sepanjang ini masih belum, Kak. Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman, gimana sih cara kita mengkurasi atau mengefektifkan kita untuk mengoptimalkan dalam mencari keyword di Canva. Nah, selanjutnya aku ada sedikit materi lagi nih, teman-teman. Mungkin sekedar share aja dan mengulas ulang materi yang sudah aku berikan. Itu, sorry, aku buka dulu ininya. Kita bisa nggak sih menghasilkan income dari Canva? Nah, kemarin kita sudah belajar gimana cara mendesain, kemudian gimana kita remake desain, bikin logo lah, bikin brosur. Kemudian setelah kita bisa ngedesain, mau dikemanain gitu. Nah, sebenarnya di Canva juga itu kita bisa menghasilkan beberapa income. Menjadi seorang desain grafis itu di awal-awal memang rasanya tuh ini desain mau dikemanain gitu. Apakah cuma buat dikonsumsi pribadi atau bisa nggak nih desain ini jadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Ya tentunya bisa ya teman-teman. Pertama nanti setelah kita banyak membuat desain, kita sudah punya yang namanya portofolio, dan di situ kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari sana. Nah, kalau di Canva sendiri kita bisa ngapain aja, Kak? Oke. Jadi hal yang bisa kita mungkin lakukan itu pertama kita bisa buat jasa desain dan jasa cetak. Nah, ketika kita bisa mendesain, kemudian kita bisa mencetak, itu ada nilai plusnya tersendiri, teman-teman. Tapi semisal di awal-awal teman-teman cuma bisa mendesain aja, jasa desain aja, itu nggak masalah. Kemudian teman-teman juga bisa mulai mendapatkan penghasilan dari Canva dengan melakukan jasa desain media sosial. Nah, sekarang ini banyak banget jasa desain feed, misalkan satu feed, misalkan berapa bayarannya, kemudian kita bisa mendesain beberapa feed di sosial media.
biasanya itu ada agensinya teman-teman. Dan mereka si agensi itu biasanya mencari desainer-desainer yang bisa mereka hire untuk bekerja sama. Seperti itu. Karena menurut aku, pengalaman pribadi aku sendiri ketika kita sebagai desainer pemula gitu, mencari klien untuk mendesain feed sosial media mereka itu memang agak sulit. Tapi ketika sudah ada agensi, mereka meng-hire kita sebagai desainer itu lebih mudah karena mereka sendiri sudah punya market. Jadi kita tinggal bekerja, tinggal mendesain saja. Nah, Kak, gimana caranya supaya kita bisa dilirik oleh agensi gitu? Nah, itu tadi kita perbanyak portofolio karena agensi itu melihat portofolio kita. Oh, ternyata desain mereka tuh seperti ini, bagus banget gitu misalkan. Oh, ini cocok banget, ini udah jadi desainerku. Nah, itulah mengapa di awal-awal ini, di pembelajaran ini, aku minta teman-teman itu mengupload karyanya di sosial media. Nanti di pertemuan yang kelima ini tugasnya adalah mengupload semua tugas yang sudah dibuat ke sosial media. Tujuannya apa? Itu adalah membuat portofolio. Jadi teman-teman bisa membuat portofolio itu di Instagram teman-teman. Jadi kita bisa memposting karya-karya kita di sana, dan di situ juga teman-teman bisa mencantumkan kredit di situ, misalnya yang mendesain siapa, si Adele, misalnya si Dea yang mendesain di situ. Agensi akan melihat, oh ini ternyata ini Mbak ini suka mendesain, kayaknya cocok untuk saya hire menjadi desainer saya gitu. Nah, itu juga cukup menjanjikan ya teman-teman. Dan aku juga sekarang ikut agensi gitu, membantu misalkan ada klien yang minta desain gitu, aku juga bantu untuk ngedesainin. Lumayan karena pekerjaannya misalkan satu hari buat satu feed gitu nggak kerasa kita buat sekitar 2 jaman gitu setiap hari. Itu cukup buat aku. Tapi memang di awal-awal butuh waktu yang lebih lama, tapi karena sudah sering nanti itu bakal lebih cepat aja. Kemudian kita juga bisa jual template Canva. Nah, di mana sih kita bisa menjual template Canva? Itu ada di Fiverr ya teman-teman. Teman-teman bisa jual di situ. Kemudian misalkan kita ini hobi menulis atau bisa juga membuat seperti diary book yang isinya itu ada jadwal-jadwal kegiatan sehari-hari, bisa juga teman-teman membuat sebuah e-book, e-book pembelajaran misalnya, e-book untuk diary journaling, seperti itu bisa juga membuatnya di Canva, kemudian bisa disebarluaskan di Karya Karsa, itu bisa juga diperjualbelikan. Nah, kemudian ide berbisnis dengan desain Canva itu apa aja? Pertama, kita bisa desain promosi di sosial media untuk marketplace. Nah, ini misalnya teman-teman punya usaha, bisa juga desain promosi di Canva, kemudian di-share di marketplace. Yang kedua, desain untuk website. Kemudian bisa juga desain banner, desain packaging. Ya, kemarin kita sudah belajar juga gimana caranya membuat desain packaging, kemudian desain baju, kemudian dimasukkan juga ke mockup. Jadi tugasnya juga ada, teman-teman nanti tinggal dicek aja pertemuan sebelumnya, kemudian nanti bisa mengerjakan tugasnya. Selanjutnya teman-teman juga bisa jadi Canva kreator, Canva kontributor, atau Canva affiliate. Nah, jadi kemarin sudah disinggung sedikit itu tentang Canva kontributor dan Canva kreator. Nah, kalau Canva kreator itu biasanya yang membuat template. Yang kontributor adalah menyediakan elemen di Canva, baik gambar, kemudian bentuk, garis, semua itu adalah kontributor Canva. Oke.
Oke, nah mungkin itu teman-teman yang bisa kita menjadikan motivasi ya untuk belajar desain. Sebenarnya banyak, tidak hanya sekedar ini saja, tapi sebagai desainer pemula, aku menyarankan teman-teman untuk terus banyak belajar, terutama untuk memperbanyak portofolio. Di awal-awal aku mendesain sosial media itu bayarannya cuma 2M. Makasih Mbak, kayak gitu. Tapi di sela-sela itu aku jadikan pengalaman untuk belajar. Jadi desain-desain yang sudah aku buat, aku sengaja masukin ke portofolio. Ada kesempatan magang, aku magang. Jadi awal-awal ketika belajar desain itu ya aku mau didesainin nggak kayak gitu. Atau ada orang bilang, Mbak tolong dong desainin banner gitu, bisa nggak? Aku oke, bisa. Walaupun aku dalam hatiku, ini bisa nggak ya aku ya? Kayak gitu. Tapi aku coba cari referensi dulu. Aku coba buat di Canva dengan basic-an ya. Canva kan ada template. Sementara aku pakai template, kemudian pakai elemen yang gratisan aja. Kayak gitu. Desainnya juga pakai handphone itu dulu. Jadi setelah selesai, ini udah selesai desainnya. Kemudian jawabnya, ya udah makasih Mbak, kayak gitu. Nah, tapi itu nggak membuat aku jadi patah semangat gitu. Udahlah, males banget ngedesain, cuman dibayar makasih Mbak. Padahal aku udah mati-matian bikin supaya bagus kayak gitu. Tapi enggak. Di sela-sela itu aku taruh di portofolio, kemudian ada kesempatan magang, aku magang. Nah, di magang itulah aku banyak mendapatkan ilmu dan pencerahan. Di situ aku mulai semangat terus belajar. Setelah selesai magang, aku mencoba memperbaiki portofolio di sosial media. Nah, itu di Instagram, menurut aku lumayan juga. Kalau teman-teman main TikTok, menurut aku itu juga lebih oke lagi. Misalkan kita baru-baru belajar desain gitu. Yang ringan-ringan aja belajar, misalkan cara buat mockup kayak gitu. Kita menampilkan hasil belajar buat mockupnya di situ, misalkan di Reels Instagram atau di TikTok-nya, di-share lah di situ. Kemudian karena menurut aku satu hal lagi yang perlu teman-teman tanamin di dalam diri ketika kita lagi belajar tuh konsisten dan komitmen. Konsisten belajar, misalkan seminggu ini aku belajar desain 2 kali, atau misalkan 1 minggu sekali. Ya udah fokus belajar itu, tapi meluangkan waktu. Kayak gitu. Misalkan jadilah satu desain, diupload, terus diupload kayak gitu. Jangan juga mengandalkan misalkan, udah deh aku misalkan udah ikut pelatihan, aku waktu pelatihan aja belajarnya. Jangan, misalkan di sela-sela waktu, teman-teman punya waktu, scroll-scroll TikTok, cari juga yang sifatnya adalah belajar desain gitu. Biar ketika kita main Instagram juga atau main TikTok, yang ketemu juga hal-hal yang masih berkaitan sama desain gitu. Selain itu, bisa juga kita menambah referensi khazanah kita, bisa juga mengikuti webinar-webinar desain gratis. Di awal-awal aku suka banget ikut webinar karena apa? Aku bisa dapat materinya, kemudian aku bisa dapat streaming YouTube-nya, di situ aku bisa lihat lagi. Jadi setelah ngelihat, aku lihat lagi rekamannya, oh kayak gini ternyata nggak susah-susah amat ternyata gitu. Terus jangan lupa setelah itu adalah coba lagi. Oh tadi itu dibilang cara untuk nyimpen elemen itu gitu ya. Nah misalkan ini juga dari sini kita, oh caranya bisa lihat di info. Di sini juga keluar, terus kita bisa bintangin gitu. Diulang-ulang, belajarnya diulang-ulang itu menurut aku efektif banget. Nah sejauh ini mungkin ada pertanyaan, boleh banget. Kak Dia izin bertanya. Iya boleh. Menurut Kak Dia, paling efektif buat ngearsipin portofolio itu lewat posan Instagram atau story atau mungkin Google Drive atau apa? Buat yang awal-awal, soalnya kan ya masih awal gitu, kadang juga insecure atau kurang pede gitu. Oke,
Menurut aku pertama-tama mungkin bisa di Google Drive dulu, Kak. Nah, di Google Drive itu kita bisa nyimpen desain-desain yang kita sudah buat. Nah, kelebihannya lagi misalnya nih kita pakai Canva, kita bisa udah simpan aja di Canva-nya gitu. Sudah tersimpan desain kita di situ. Dan ketika kita mau nge-remake gitu atau merubah-rubah tuh enak, langsung ada di situ. Nah, di awal-awal aku nyimpen desainnya kayak gitu. Nah, terus di Canva sendiri aku juga buat misalkan bahan presentasi kayak gini, misalnya portofolio Dea gitu. Aku sambil nyicil, misalnya aku belajar buat apa, aku masukin 10 desain yang aku bikin gitu. Kemarin aku udah nge-share juga ya portofolio aku dari yang jelek sampai yang bagus. Nah, situ aku simpan. Nah, nanti ketika kita mulai ngerasa, ih kayaknya desainku udah mulai cakep nih gitu. Boleh diupload ke Instagram. Dulu aku tuh belajar awal-awal desain itu, aku tuh insecure banget. Kok desain aku jelek ya kayak gitu. Nah, tapi ketika aku lihat lagi, ternyata banyak juga orang yang menurut aku desainnya agak kurang gitu, tapi mereka tuh berani gitu nge-post-nya. Dan aku pikir-pikir lagi, ya nggak apa-apa sih. Ini juga kan niatnya aku bikin portofolio. Nanti semisalkan aku desain lebih bagus lagi, itu kita bisa nge-record. Oh, dulu aku desainnya nih jelek banget, sekarang kesini-kesini udah bagus. Nah, kalau misalnya masih insecure lagi, di Instagram kan ada fitur arsip tuh. Nanti misalkan kita ngerasa, ah kayaknya ini harus aku arsip deh, aku arsipin aja. Sampai sekarang pun ketika aku ngelihat desainku tuh kayaknya nggak cocok dan nggak bagus, walaupun aku niatnya portofolio, aku arsipin, Kak. Saking aku kayak masih insecure gitu, desainku masih jelek. Karena aku bandinginnya adalah sama orang lain gitu. Ketika aku pikir-pikir lagi, kalau misalnya aku insecure mulu, kapan aku menge-show portofolio aku. Jadi ya udah aku memberanikan diri pelan-pelan, ya udahlah aku upload aja. Ketika ada orang yang komen, ada positif, ada negatif juga sih. Tapi yang aku jadi motivasi ya yang positif. Oh, keren Kak itu desainnya, cuman mungkin itu kayaknya warnanya perlu gini. Nggak apa-apa, aku jadi catatan. Oh, berarti aku harus belajar lagi nih, pilih warna yang benar gitu. Menurut aku gitu Kak Adel. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Mm-mm. Kak Adel udah ngerjain tugas yang keberapa nih Kak? Yang satu kan sudah, yang dua itu Udah. logo udah. Uh-uh. Aku ganti logo soalnya yang pertama itu kayak jelek buru-buru. Terus jadi yang Uh-uh. kedua itu kan aku buat lagi kemarin. Terus yang selanjutnya di brosur udah tak pakai logonya, yang di mockup juga aku pakai udah. Oke, kita cek tuh ya tugasnya Kak Oke. Adel sambil kita apa namanya? Kita lihat. Ini banyak banget Google Classroom-nya. Wah, baru Kak Adel nih yang menyerahkan tugas nih. Kita lihat dulu. Oh, buat MOOC ya Kak? Ya. Iya, buat MOOC. Cakep nih Kak. Nih, sinyalnya agak kurang mantap nih. Ada yang mau tanya, buat tugas yang kelima itu captionnya bebas. Tapi, Bebas Kak? oh ya, harus hashtagnya aja ya yang itu yang di gitu kan.
Iya, yang penting hashtagnya itu sih Kak. Bisa misalkan Kak Adel mau di Instagram pribadi boleh, tapi kalau misalkan mau buat khusus gitu, yang isinya cuma portofolio juga boleh banget. Kalau menurut aku sih lebih enak khusus. Jadi Instagramnya tuh nanti isinya desain-desain aja. Takutnya kan kalau pakai akun pribadi nih, teman-teman pada komen, tumben bikin desain gitu. Karena aku dulu pakai akun pribadi nih untuk ngedesain. Jadi teman-teman tuh kayak, ih tumben, biasanya foto kamu gitu. Tapi foto-foto yang aku sebelumnya aku hapus memang. Jadi desain aja isinya. Iya, awalnya juga aku mikirnya kayak gitu. Nanti kayak tiba-tiba kok gini, tiba-tiba kok gitu. Itu ada plus minusnya sih. Kalau di akun pribadi kan kita kayak followersnya sudah ada gitu. Terus teman-teman kita udah banyak yang kenal. Tapi nanti ketika kita buat akun Instagram sendiri gitu Kak, itu sepi gitu karena nggak ada yang komen, kecuali kita nanti promosi juga di akun pribadi, itu mungkin bisa. Iya, nunggu nanti desainnya udah bagus, nanti dipromosikan. Ini udah lumayan nih Kak. Kadel pakai yang mockup yang ada di Canva atau di website Kak? Canva. Oh, pakai yang di Canva langsung ya? Ya bisa sih, lumayan juga yang di Canva. Labuan Bajo. Oh, sekarang logonya jadi logo travel ya Kak? Iya, itu apa namanya yang atasnya itu tetap cuma nanti dikasih lebih spesifik aja. Soalnya nanti itu kayak apa ya? Aku punya bayangan banyak gitu tapi cuma satu logo. Jadi logonya itu namaku, nanti yang lain-lain itu ada di spesifiknya gitu. Nah ini bagus nih Kak, udah ada outline-nya di tulisannya nih. Ada peningkatan nih dari yang sebelumnya nih Kak Adel. Mantap. Terima kasih. Kak Dia itu apa namanya? Apa itu? Kalau buat outline-nya itu memang harus manual gitu ya, nggak bisa yang langsung gitu. Itu Nah soalnya itu, aku yang oke. Kalau di Canva sendiri memang belum ada untuk yang langsung gitu Kak. Misalnya kayak dibikin di Pixlab gitu atau di Photoshop gitu memang belum ada. Jadi kayak memang kita harus buat dulu, terus itu nanti di download kan transparan background. Terus diupload lagi baru dikasih shadow gitu kan. iya. Nah itu memang agak-agak ribet ya. Mudah-mudahan sih bakalan ada ininya apa namanya fiturnya gitu nanti di update tahun selanjutnya. Misalnya gini, aku biasanya juga gitu buatnya. Ini kan kita udah buat dulu di download tuh. Kadel gini juga kan ya bikinnya. Iya. Ntar tinggal apa namanya tinggal dikasih ininya outline-nya gitu. Iya memang harusnya tuh ada kan di misalkan tulisan gitu. Misalnya di efeknya sini aku tuh pengennya udah muncul, cuman yang sementara tuh si ini sih Kak, shadow yang ini. Paling banter dia bisanya kayak gini doang. Gitu. Kak Dea Bisa. pernah nemu yang di template-nya langsung apa enggak? Soalnya pas aku tadi cari itu ada, tapi itu kayak langsung jadi foto gitu gambar, bukan nggak bisa diedit teksnya. Iya, itu biasanya typography gitu di elemennya. Aku juga nggak dapat sih. Sejauh ini sih belum ada updatean yang kayak gitu, Kak. Ini kayak gini nih.
typografi gitu. Ini udah ada outline-nya sih. Cuman ya gitu, dia nggak bisa diedit. Itu aja kurangnya, Kak. Harusnya tuh bisa sampai buat kayak gini. Sama kita belum bisa, kalau di Canva itu, belum bisa kayak, ini fontnya ini digeser-geser gitu, ininya dibentuk, ditarik gitu. Ya belum bisa. Belum sampai ke situ. Kekurangannya sih menurut aku, ketimbang yang di Illustrator atau Photoshop itu. Kalau di Pixlab sendiri itu kita bisa sampai buat ini miring ke depan, miring ke belakang gitu. Bentuk tulisannya itu tidur atau berdiri atau agak miring dikit itu bisa dibuat 3D. Nah, tapi kalau yang di sini keterbatasan dari fiturnya si Canva ini memang belum ada, Kak. Mungkin kalau dibikin background gini sudah ada, sudah bisa. Cuman ya tadi sayang sih belum ada. Tapi ada fitur barunya juga yang menurut aku oke juga nih, Kak. Itu ada di fitur baru itu kemarin ada di template ya. Dia ada whiteboard. Jadi whiteboard itu bisa kita pakai buat planning idea. Misalnya kita punya project gitu, kita bisa buat di situ rame-rame. Nah, terus kelebihannya lagi menurut aku, kita bisa kerja kelompok di Canva dengan cara share link. Mungkin Kak Adel tahu ya, sudah bisa share link ya. Jadi itu apa prinsipnya sama kayak apa namanya Google Dokumen gitu, yang Iya, bisa. betul. Jadi misalnya Kak Adel lagi ngedesain nih, misalnya desainnya yang ini nih, kita share di sini, kemudian di anyone. Ini prinsip kerjanya sama kayak Google Drive gitu, Google Dokumen. Copy link, nanti Kak Adel kalau dapat link itu bisa akses juga. Jadi ngedit bareng-bareng. Misalnya kita sambil Zoom, nggak usah sambil Zoom sih, sambil teleponan biasa, sambil Discord juga bisa. Discord kan, ngerjain, ini geser ke sini, geser ke situ. Misalnya ini tambahin itu. Itu sih kelebihannya menurut aku. Tapi kekurangannya juga ada. Kayak tadi, kita nggak bisa kayak bikin huruf itu masih terbatas. Ininya, apa namanya, efeknya tuh masih sangat terbatas gitu. Jadi kadang kita harus kayak manual, nambah-nambahin ininya manual. Kebanyakannya seperti itu. Ini juga kayak aku buat desain kayak gini, Kak. Itu kayak aku harus satu-satu hurufnya aku download satu-satu kayak gini. Aku kasih outline-nya gitu. Emang agak sedikit effort gitu. Mudah-mudahan sih ada. Nih seperti ini kan aku bikin plot lagi, masukin lagi. Di sini juga ya gini. Itu yang masih jadi PR sih Canva sih. Kak Dia mau tanya lagi. Kalau boleh tahu, Kak Dia itu apa? Kalau buat tipografinya cuma dari Canva apa dari aplikasi lain atau website gitu? Kalau untuk typografi sendiri, biasanya dulu sebelum aku pakai yang Pro, aku pakai Pixlab, Kak. Biasanya tuh aku gabungin dua, misalnya desain di Pixlab, kemudian nanti dimasukin ke Canva. Tapi kalau untuk sekarang aku lebih pakai ke Canva aja. Karena kalau di Pixlab itu kan dia bisa miring-miringin huruf nih.
aku gabung juga ya di handphone. Aku liatin di Pixlab itu bisa lumayan oke juga. Jadi ketika aku mau buat 3D, itu aku pakai Pixlab. Setelah itu download, masukin ke sini. Tapi kan agak ribet ya, harus masuk, keluar, masuk gitu aplikasi. Kalau dulu juga tuh aku nggak pakai laptop gini Kak, tapi pakai kayak handphone gitu. Recording in progress. Nah, aku stop share dulu sini. Aku share screen di handphone. Sini misalnya aku pakai Pixlab. Kalau di Pixlab itu memang kita bisa agak lebih banyak sih fiturnya. Misalnya di sini kita mau tulis si Dea gitu misalnya. Nah, kalau di Pixlab ini kita bisa bikin 3D. Nah, bisa buat 3D gitu, teman-teman. Kalau di Canva kan memang terbatas ya, kita belum bisa kayak buat 3D gitu. Kalau di sini udah bisa. Kita bisa buat jadi seperti itu. Buat kayak gini. Ini sebenarnya kan ini basicnya adalah handphone ya. Mungkin ke depan mudah-mudahan bisa bakal seperti itu. Bisa, bahkan kita bisa buat jadi emboss gitu. Gitu teman-teman. Nah, setelah dari si Pixlab ini, aku download kan. Karena kalau di Pixlab kan dia bisa juga nih bikin transparan background. Otomatis. Nah, tinggal di download, aku masukin nanti ke Canva. Itu Kak Adel. Iya Kak, tapi itu Pixlab cuma aplikasi ya? Maksudnya nggak ada yang website gitu? Iya, yang untuk Pixlab sendiri dia masih basicnya aplikasi dan cuman bisa digunakan untuk handphone user ya. Makanya ketika aku pakai laptop gitu, ya sudahlah aku pakai Canva dulu aja. Misalkan buat outline kayak gitu pakai Canva sejauh ini. Kalau aku kayak mau yang lebih serius, biasanya aku pakai Illustrator Kak. Ketimbang Photoshop, aku sekarang lebih seneng ke Illustrator aja sih. Gitu Kak Adel. Oke Kak Dea, terima kasih. Oke, jadi karena sudah jam 21.15, cepet banget ya. Perasaan barusan ngobrol aja, tiba-tiba udah jam 21.15 aja. Aku kembalikan ke kahanan.